Halo dulur-dulur cacuk dimanapun kalian berada. Kali ini Minco akan membawakan sebuah film action yang bercerita tentang agen intelijen internasional. Sebuah misi untuk melindungi teknologi kecerdasan buatan jatuh ke tangan musuh yang ingin menguasai dunia. Pemeran utama dalam film ini adalah si cantik yang super power, yaitu Gal Gadot. Dengan suguhan-suguhan aksi-aksi ekstrim yang berbahaya. Penasaran? Tonton terus sampai habis. You think you know everything, but the world is about to see the truth. Relationships. What we do is too important. Chance of success just plummeted. When governments fail, the only thing left is the charter. Sekelompok MI6 sedang mengintai target misinya di pegunungan Alpen. Tokoh utama cantik kita Gal Gadot yang bernama Stone berusaha memberikan akses kepada timnya. Mereka mengincar bandar senjata yang paling dicari di Eropa. Stone yang diketahui sebagai backline di tim harus turun ke lapangan agar bisa mengakses jaringan dengan dibantu teman-teman seniornya. Stone berusaha mendapatkan akses. Ia hampir kepergok oleh salah satu security karena gelagatnya yang aneh saat akan meretas. Beruntung ia cepat tanggap dengan dalih belajar bermain blackjack. Akses pun didapat. Parker dan Yang berhasil masuk dengan mudah. Meski begitu, Yang membuat kesalahan saat akan membius bandar senjata itu dan pada akhirnya terjadi kontak senjata dan pertarungan di ruangan tersebut. Mulvaney berusaha kabur, namun Parker berhasil mendapatkannya. Namun, tiba-tiba jaringan mereka disusupi seorang gadis muda yang memperingatkan mereka. Yang, show me. I can't connect. The system's offline. Local access. I've never played before. Parker berhasil membawa Mulvaney ke kereta gantung dan tim yang lain menyusul menuju ke kaki gunung. Akan tetapi tidak dengan Stone. Dia terpeleset jatuh dan tidak ikut turun karena kakinya sakit. Kenyataannya, dia hanya berpura-pura sakit dan menghubungi rekan-rekan lainnya. Ternyata Stone yang dijuluki Nine of Hearts adalah anggota dari organisasi lain bernama The Charter. Dan dia adalah agen lapangan yang terbaik. Perlu diketahui, The Charter adalah organisasi perdamaian dunia. Mereka beroperasi secara rahasia dan mereka memiliki teknologi canggih yang bernama The Herd, sebuah teknologi quantum AI yang mampu meretas perangkat digital apapun. Mengetahui Parker tidak akan selamat, Stone meminta bantuan kepada timnya. Jack memandu Stone untuk membantu MI6 menyelamatkan Parker. Di sisi lain, para pasukan Mulvaney juga menanti bos mereka di bawah kaki gunung. Sedangkan bos mereka sedang bertikai dengan Parker di dalam kereta gantung. Jack terus memandu Stone sembari memperingatkan penyamarannya jangan sampai diketahui pihak MI6. Ia berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Mulvaney tanpa diketahui tim MI6. Dia pun bersembunyi. Bailey dan Yang akhirnya sampai. Parker pun berhasil selamat dari pertikaian. Namun, misi kembali gagal ketika tahu tiba-tiba Mulvaney jatuh pingsan dan mati karena meminum cyanida. This is Nine of Hearts. Urgent forecast required. The heart has a chance of success at just 32%. Not helping, Jack. Look, I've got money. More than you can imagine. Chance of success to 85%. Only 85%? Target misi berikutnya adalah gadis muda yang dilihat Stone waktu di pegunungan Alpen tersebut. Ia diketahui telah meretas enkripsi pangkalan militer terkuat. MI6 membahas itu sambil nongkrong. Bailey mengira gadis itu bekerja untuk kelompok organisasi The Charter. Stone mendengarkan saja karena ia tahu gadis itu bukan dari The Charter karena dia di dalamnya. Tak lama Stone berpamitan pulang. Stone juga penasaran dan menyelidiki siapa gadis itu. Ia pun pergi ke markas The Charter. Nomad, King of Hearts yang memimpin di markas memarahi Stone karena misi penyamarannya hampir kebongkar. Jack berhasil mengidentifikasi gadis itu. Ia bernama Kea, seorang yatim piatu yang memiliki hubungan sindikat kriminal di India. Saat ini dia diperkirakan berada di London. Pihak Carter akhirnya membocorkan lokasi Kea ke MI6 agar mereka bergerak. I
How did you learn to program? Ever heard of Neum Karche? Billionaire and Situation. Target is dead, then you had to kill 6 men. What a glorious... You're a lucky charm. But you did win a blackjack. Sesampai di London, mereka menikmati kebersamaan itu sambil memantau perkembangan. Namun, siapa sangka, mereka malah diburu oleh tentara bayaran. Keadaan tak terduga membuat Stone meminta bantuan kepada Jack. Adu tembak pun terjadi. MI6 berusaha melindungi satu sama lain, termasuk Stone. Jack dari kejauhan memantau Stone dan mendapat kesempatan untuk kabur. Namun dengan berat hati, ia mengabaikan Jack dan ikut berperang melawan mereka dan melindungi rekan-rekannya yang terdesak. Alhasil, Stone berhasil melumpuhkan seluruh pasukan itu dan juga sekaligus membongkar keahliannya di depan MI6 yang selama ini cuma berada di balik komputer. Skill berkelahinya, menghindari serangan, pengetahuan, dan bahkan mengemudi membuat seluruh anggota MI6 tercengang. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran pasukan tersebut. Get out, now! Stone dicerca pertanyaan yang membuatnya mengaku kalau dia agen The Carter. Dan pada saat itu juga Parker menembak mati Bailey dan Yang. Ternyata Parker bekerja sama dengan Keya dan tahu kalau ada anggota The Carter menyusup ke MI6. Dia juga yang diam-diam membunuh Mulvaney dengan cyanida, tak lain dengan tujuan mendapatkan The Herd. Mereka pun bertarung dan sebenarnya pertarungan itu dimenangkan Stone. Namun Parker menaruh racun di pisau yang menyayat perut Stone dan menanamkan perangkat ke tubuhnya, membuat Stone tak sadarkan diri. Cell phones, power grids, the banks, governments, military, health. Stone berhasil ditemukan dan dibawa ke markas. Di saat itulah chip yang ditanamkan di tubuh Stone bekerja dan berhasil mengacak-acak jaringan komputer mereka. Stone menyadari itu dan segera menghancurkannya. Beruntung, Jack dapat mengatasi pertasan tersebut, tapi tidak dengan Stone. Atas apa yang terjadi sebelumnya, membongkar identitas dan juga kecerobohan lainnya, Stone berusaha menjelaskan firasatnya daripada apa yang diprediksi oleh teknologi AI yang mereka miliki. Namun, tentu saja Nomad menghukumnya dan membebas tugaskan Stone dari The Carter. There's a Trojan in our system delivered wirelessly. It's chewing through. Masalah semakin rumit. Keempat raja pendiri The Carter akhirnya berkumpul dan berdiskusi tentang Parker. Jauh sebelum The Herd ada, terjadi perang antar negara yang melibatkan MI6 dan Parker ditugaskan mengantar senjata untuk membunuh panglima perang. Namun kekacauan terjadi. MI6 pun terjebak dan The Carter mengambil tindakan dengan membombardir tempat itu karena mereka pikir tidak ada agen MI6 lagi yang selamat dari jebakan tersebut. Namun mereka salah. Parker masih hidup dan menaruh dendam kepada The Carter. We got an ETA yet? They'll be here. Stone yang dibebas tugaskan bukan berarti dia diam saja. Dia berhasil melacak keberadaan tim Keya yang sedang berada di gurun Afrika, tepat di mana Herd disimpan. Mereka berhasil melacak tempat di mana Herd itu disimpan dan langsung mengambil tindakan. Mereka pun terbang karena lokasi The Herd berada di pesawat di atas Afrika. Stone berusaha mencegat aksi mereka, sedangkan Nomad dan Jack kebingungan karena tak bisa mengakses alat mereka karena diretas. Tim Keya berhasil sampai dan dengan mudah mengakses masuk pesawat. Markas The Carter kalang kabut karena tak ada agen yang berada di dekat sana untuk mencegah aksi musuh. Namun, sesaat Jack melihat sesuatu menuju pesawat dengan cepat. Ya, dan itu ada Stone, salah satu agen terbaik mereka. There she is. A hack? No, this is why they did it the first time. Meski kesulitan, Stone berhasil mendarat di atas kapal tersebut. Aksi pertikaian di dalam pesawat pun terjadi. Keya berhasil mengambil The Herd dan mereka mencoba langsung kabur. Stone berusaha menghentikan mereka namun gagal. Parker memasang bom di pesawat itu sebelum kabur dan Stone terpaksa harus lompat keluar
dan berhasil numpang. Pada akhirnya Stone berhasil memisahkan Keia dari Parker dan terjatuh di padang pasir dan mereka pun pingsan. And now you answer to me. Stone mengetahui kalau The Herd saat ini hanya bisa diakses oleh Keia dengan menggunakan data biometriknya. Mereka pun akhirnya bersama-sama mencari jalan keluar dari padang pasir tersebut. Namun tak lama kemudian mereka mendapat tumpangan dan menuju ke sebuah kota. Tapi tak disangka mereka langsung dibombardir tembakan. Diketahui preman-preman itu ternyata suruhan Parker untuk memisahkan Keia dari Stone. Stone pun berhasil lolos dengan melompat ke laut dan berhasil diselamatkan oleh agen Carter lainnya yang dijuluki Six of Herd yang juga menerbangkan Stone ke Islandia. Vous cherchez un transport? Vous êtes un ange. If I shoot you now, all this is over. Parker menjalankan operasinya dibantu Keia yang telah mengaktifkan The Herd. Namun saat ini Keia merasa misinya hampir selesai. Namun tidak dengan Parker. Ia mencoba membunuh satu persatu raja dari The Carter. Target pertama adalah Raja Wajik dengan mematikan lift yang mereka gunakan dan hancur seketika. Yang kedua adalah Raja Keriting yang juga berada di Islandia. Parker mencoba menjebak mereka untuk memasuki gedung dan meledakkannya. Begitu juga Nomad, Raja Hati yang diketahui telah berpindah markas ke bunker. Sengaja Parker mengunci tempat itu rapat-rapat dan mematikan aliran ventilasi udara mereka dan membuatnya mati perlahan. Aksi-aksi Parker ini sempat menjadi perdebatan antara Parker dan Keia. Tak sependapat dengan Parker, Keia diam-diam mengcopy data-data tersebut tanpa sepengetahuan Parker. Ia juga mencoba memberitahu Stone tentang rencana-rencana Parker karena ia menyadari ini semua di luar kendali Keia dan meminta pertolongan kepada Stone. It's impressive, but let's see what else this thing can do. I hear you. You have to stop this, please. Someone has to control this power. Why should I believe you? Because you were right. Tim Nomad berusaha menghubungi Stone, namun peralatan canggih yang mereka andalkan tak berdaya. Ia berhasil menghubungi Stone dengan telepon manual dan memberitahu keadaan di luar maupun di dalam bunker. Harapan besar berada pada pundak Stone dan juga Keia. Stone dengan segera menuju lokasi Parker seperti yang diberitahukan oleh Keia. Meski Stone mendapat hambatan di dalam perjalanan karena ia dibuntuti, ia berhasil lolos berkat sebuah truk pengangkut tambang. Di sisi lain, perbuatan Keia sudah diketahui Parker. Keia yang berusaha kabur namun dengan mudah tertangkap. Beruntung Stone berada di sana tepat pada waktunya. Keia yang tertangkap dan dipaksa mengaktifkan kembali sistem. Mereka pun bekerja sama untuk menggagalkan aksi Parker. Dan pertarungan pun terjadi. Meski sedikit kesulitan, kemenangan itu pun berpihak kepada mereka dan Stone berhasil membunuh Parker. University was a trap. Last chance. Okay. Di akhir film, Keia mengaktifkan kembali The Herd dan menyelamatkan tim Nomad yang berada di ujung kematian. Kabar baik pun akhirnya diterima. 4 minggu kemudian, Stone kembali menjadi agen The Carter dan menjalankannya dengan tim barunya. Dan tentu saja, Keia menjadi anggota barunya yang memiliki julukan The Joker. Begitu juga dengan Jack yang ikut turun ke lapangan bersama Stone. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah memang teknologi adalah segalanya di era sekarang ya. Namun insting seseorang tidak bisa diprediksi dengan teknologi. Begitu perangkat-perangkat inti dari teknologi ini mengalami kendala, maka berakhirlah teknologi itu sendiri. Jadi mulailah mencerdaskan diri kita sendiri tanpa ketergantungan teknologi. Karena alat tetaplah sebuah alat. Sekian akhir cerita film The Heart of Stone ini, semoga bisa menghibur kalian semua ya dulur. Saya Denny Cakcuk undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya.